Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Banten, Kepala OPD Provinsi Banten, dan juga para awak media massa. Hari ini kita akan melakukan rilis beberapa indikator di Provinsi Banten. Yang pertama, kita akan melakukan rilis luas panen dan produksi padi hasil survei KSL di Provinsi Banten tahun 2020, kemudian perkembangan inflasi, selanjutnya perkembangan nilai tukar petani, perkembangan ekspor impor, dan terakhir perkembangan pariwisata. Sebelum kami lanjutkan, izinkan kami memohonkan maaf seperti biasanya untuk penyampaian berita resmi statistik seyogyanya dilaksanakan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Banten, namun karena ada satu hal beliau tidak dapat melakukan rilis hari ini. Untuk penyampaian rilis luas panen dan produksi padi Provinsi Banten tahun 2020 akan kami sampaikan di awal sebelum nanti kita bergabung dengan BPS RI untuk mengikuti rilis resmi secara nasional. Yang pertama, kita akan menyampaikan untuk rilis produksi luas panen dan produksi padi di Provinsi Banten tahun 2020. Kita masuk dulu ke latar belakang pelaksanaan untuk survei kerangka sampel area. Jadi kegiatan pelaporan luas panen dan produksi ini memang untuk kegiatan ini sejak tahun 2018 sudah menggunakan metode baru yang dikenal dengan survei kerangka sampel area. Jadi upaya ini dilakukan untuk memperbaiki metodologi penghitungan data luas padi dengan menggunakan cara yang lebih objektif measurement, teknologi terkini, dan juga metodologi yang dapat transparan serta up to date. Metode KSA merupakan hasil kerjasama antara BPS, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, BIG, dan juga 8. Untuk kita ketahui bersama bahwa proses penghitungan produksi padi ataupun beras ini merupakan proses yang melalui tahapan penghitungan luas panen dan juga produktivitas. Jadi produksi padi yang kita rilis itu merupakan hasil perkalian dari luas panen dan juga produktivitas padi ton per hektar. Lanjut. Dari hasil keputusan Menteri ATR BPN tahun 2019 diketahui bahwa luas baku sawah untuk Provinsi Banten tahun 2019 sebesar 204.335 hektar. Ini merupakan penetapan yang terakhir yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Informasi luas baku inilah yang akan kita gunakan untuk sebagai dasar hitung luas panen padi dengan menggunakan metode kerangka sampel area. Metode kerangka sampel area ini kita bangun dengan mengumpulkan beberapa data, baik peta rupa bumi, peta administrasi, maupun peta lahan sawah, serta peta tutupan lahan, di mana dasar dari peta rupa bumi ini kita overlay di atas peta administrasi. Kemudian dari situ kita melakukan stratifikasi apakah lahan sawah maupun lahan bukan sawah. Selanjutnya kita membuat grid untuk dasar penarikan sampel kita sebesar 300 kali 300 meter persegi. Kemudian dari situ kita melakukan penarikan sampel atau segmen KSA yang akan kita amati setiap bulannya dari Januari sampai dengan Desember
selama setahun penuh dengan metode random sampling. Titik-titik yang menjadi sampel segmen ini akan terus kita amati sepanjang waktu setiap 7 hari terakhir setiap bulannya. Dari hasil pengamatan itu nantinya kita akan memperoleh gambar maupun informasi terkait kondisi fase pertumbuhan padi pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya kita bisa melihat hasil dari pengumpulan atau pengamatan fase pertumbuhan padi dengan menggunakan survei kerangka sampel area. Di sini kita bisa memperoleh luas panen padi untuk Provinsi Banten tahun 2020. Jika kita lihat di grafik untuk luas panen padi sepanjang tahun 2020 maupun tahun 2019 secara relatif tidak mengalami perubahan, di mana puncak panen itu masih berada di bulan April. Sepanjang tahun 2019 maupun tahun 2020. Jika kita lihat hasil luas panen tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, nampak bahwa terjadi peningkatan luas panen sebesar 7,15% atau bertambah sebanyak 21,72 ribu hektar. Di mana pada Januari sampai dengan Desember 2020 ini kita ketahui bahwa terdapat luas panen sebesar 325,45 ribu hektar. Sebelumnya di tahun 2019 luas panen padi Provinsi Banten sebesar 303,73 ribu hektar. Untuk diketahui bersama bahwa angka luas panen padi tahun 2020 ini merupakan angka sementara, di mana angka yang merupakan angka pengamatan langsung itu sudah kita lakukan mulai dari Januari hingga September. Sementara untuk angka luas panen Oktober sampai dengan Desember ini merupakan angka potensi dari hasil pengamatan KSA di bulan sebelumnya, yaitu di bulan September. Jadi dari hasil amatan bulan September ini kita bisa memperkirakan jumlah luas panen padi untuk bulan Oktober, November, dan Desember berdasarkan fase pertumbuhan padi di bulan September dan juga bulan-bulan sebelumnya. Lanjut, dari hasil pengamatan KSA ini kita bisa menghitung produksi padi untuk Provinsi Banten. Di sini kita lihat puncak panennya di bulan April. Total untuk produksi padi Provinsi Banten tahun 2020 ini sebesar 1,6 juta ton atau meningkat sebesar 172.000 ton dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1,47 juta ton padi gabah kering giling. Nah, angka ini mengalami peningkatan sebesar 11,76% dibandingkan tahun 2019. Seperti halnya luas panen padi, untuk produksi padi ini pun tahun 2020 masih merupakan angka sementara, di mana untuk angka realisasi Januari sampai dengan September ini sudah kita lakukan penghitungan. Sementara untuk angka produksi padi di bulan Oktober, November, Desember itu juga merupakan angka potensi yang kita hitung berdasarkan luas panen pada pengamatan bulan September dan bulan-bulan sebelumnya. Jika kita lihat dan kita bandingkan antara produksi padi dan harga gabah sepanjang tahun 2019, ini kita bisa lihat adanya hubungan terbalik antara produksi padi dan harga gabah. Dimana kalau kita lihat saat
terjadinya puncak panen, ada kecenderungan harga ini sedikit menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Walaupun secara relatif bisa kita katakan bahwa kondisi harga gabah di Provinsi Banten relatif bergerak cukup stabil dari kisaran 4.500 hingga 5.700 rupiah per kilogramnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang pada saat puncak panen ada kecenderungan harga turun. Sementara pada saat panen itu sudah mulai berkurang atau produksi berkurang, ada kecenderungan harga gabah ini cenderung untuk merangkak naik. Walaupun bisa kita katakan relatif lebih stabil pergerakannya. Kemudian jika kita lihat produksi gabah dan harga gabah sepanjang tahun 2020 ini pun pergerakannya relatif sama dengan pergerakan yang ada di tahun 2019, di mana puncak panen tetap berada di bulan April. Kemudian kita lihat juga ada kecenderungan di mana saat produksi mulai menurun, itu ada kecenderungan harga gabah itu mulai naik. Nah, di sini kita lihat bahwa grafik untuk harga gabah itu tidak sampai bulan Desember karena memang untuk produksi bulan Oktober, November, dan Desember ini kita hitung berdasarkan data potensi. Data potensi luas panen di bulan September dan bulan-bulan sebelumnya. Sehingga untuk perbandingan harga gabah dan produksi gabah untuk tahun 2020 kita hanya bisa sajikan hingga bulan September tahun 2020. Kemudian mungkin bisa kita lihat kembali untuk produksi padi menurut kabupaten kota. Jika kita lihat di grafik untuk daerah sentra, produksi padi ini masih dipegang oleh Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, dan juga Kabupaten Tangerang. Ini kalau kita lihat distribusi dari produksi padi di Provinsi Banten memang masih cukup didominasi oleh 4 wilayah kabupaten ini. Jadi kalau kita lihat di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 ini bisa menghasilkan padi sebanyak 449.000 ton, di mana untuk produksi tahun 2020 Kabupaten Pandeglang berhasil meningkatkan produksi padinya dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,15%. Sementara di Kabupaten Lebak ini kita juga bisa lihat ada peningkatan sebesar 13,90%. Peningkatan yang paling besar di sini terjadi di Kabupaten Tangerang, di mana ada peningkatan sebesar 18,28% dari sebelumnya produksi sebesar 276.000 ton meningkat menjadi 327.000 ton. Untuk kabupaten lain peningkatannya tidak terlalu signifikan. Ada satu penurunan di di kota Tangerang Selatan. Memang di Tangsel ini juga bukan merupakan daerah potensi, jadi luasan sawahnya juga tidak terlalu besar. Tahun ini ada penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya. Nah, dari data luas panen dan juga produksi gabah tahun 2019 dan tahun 2020, kita bisa melakukan penghitungan berdasarkan angka konversi yang ada. Jadi angka produksi gabah ini bisa kita hitung menjadi produksi beras dengan menggunakan angka konversi dari hasil survei konversi gabah ke beras tahun 2018. Jika kita hitung menggunakan angka konversi yang ada untuk Provinsi Banten, maka diketahui bahwa total produksi beras tahun 2020 untuk Provinsi Banten itu sebesar 931,18 ribu ton atau meningkat sebesar 98.000 ton dibandingkan
tahun 2019 yang sebesar 833,18 ribu ton atau meningkat 11,76% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan ini memang tidak lepas dari kondisi iklim ataupun cuaca yang di tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2019. Kemudian sebagai penutup, untuk kita bisa mencermati kondisi yang ada, perlu kita perhatikan bahwa pergerakan produksi beras antar provinsi dan antar kabupaten ini juga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan beras di satu wilayah dan juga stabilitas harga beras di satu wilayah. Selanjutnya, updating luas lahan baku sawah di Provinsi Banten dan juga di kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Banten ini perlu kita lakukan secara berkala untuk bisa lebih meningkatkan kualitas data yang ada. Karena seperti kita ketahui bersama, perubahan status wilayah suatu daerah terkait penggunaan luas baku lahan sawah dari waktu ke waktu ini terus berkembang dan meningkat seiring dengan bertambahnya laju pembangunan di satu wilayah. Nah, kemudian jumlah stok dari waktu ke waktu ini juga perlu kita amati dari satu wilayah, sehingga perlu dipahami bahwa angka stok di satu waktu itu bukan merupakan angka akumulasi stok dalam waktu 1 tahun. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada rilis luas panen dan juga produksi padi Provinsi Banten tahun 2020. Untuk selanjutnya kita bergabung ke BPS RI untuk mengikuti rilis perkembangan inflasi dan juga indikator-indikator lainnya yang disampaikan untuk angka nasional. Demikian pemaparan untuk rilis produksi dan juga luas panen padi tahun 2020 Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 90